Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Motivasi untuk kita hari ini, ikhlas belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Nah, motivasi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu malas dan merasa cukup belajar. Karena tidak ada satupun orang yang pernah merasa cukup untuk belajar. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa tetap membutuhkan yang namanya belajar. Jadi kita belajar itu sepanjang kehidupan kita. Nah, anak-anak ingat bahwa semakin banyak kita ketahui, sesungguhnya kita semakin juga merasa kurang dan terus kurang. Nah, itulah misterinya belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, SBDP, tentang bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Nah, pada bahasa Indonesia kita mengingat kembali tentang mencari informasi penting dalam bacaan. Ya, untuk mencari informasi penting dalam bacaan, kita harus memahami kembali bagaimana cara menentukan kata kunci dalam bacaan. Karena itu dapat digunakan sebagai dasar menentukan informasi penting dalam bacaan. Nah, selain itu, kita juga harus mengerti di mana ide pokoknya. Nah, inilah yang membantu kita untuk memahami dan mengerti informasi penting dalam bacaan. Nah, pada IPS nanti kita disuguhkan tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Nah, apa-apa saja yang dibahas di sana itu termasuk mengapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi. Ya, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Lalu ketika kita berinteraksi dengan manusia dan lingkungan, di situ kita sudah melakukan juga upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi secara khusus di negara kita Indonesia. Dan untuk PPKN itu kita mempelajari kembali tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Nah, kita akan diingatkan kembali tentang pengertian apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Nah, yang dibahas di sini nanti secara umum kita diingatkan apa hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, ya. Hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu akan dibahas nanti pada pembelajaran berikut ini. Jadi, anak-anak kami selamat belajar dan tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Kegiatan apa saja yang kamu lihat dari gambar berikut? Ya, ini ada kegiatan membatik, lalu ada kegiatan memahat, ada kegiatan menangkap ikan, lalu kegiatan menanam padi. Nah, apa sih tujuan kegiatan tersebut? Otomatis setiap kegiatan ini memiliki tujuan. Ini untuk menghasilkan batik, ini menghasilkan patung ya. Lalu ini menghasilkan ikan yang bisa dijual, dan ini menghasilkan beras yang juga bisa dijual. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Otomatis ini akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi mereka adik-adik. Di tempat-tempat tertentu misalnya ada yang menjadi daerah batik adik-adik. Nah, di situ banyak pengrajin batik. Otomatis orang-orang yang memerlukan batik akan membelinya di kampung batik itu. Contohnya di Solo itu ada kampung batik namanya Lawean. Nah, orang-orang akan datang ke situ untuk membeli batik. Nah, otomatis ekonomi dari masyarakat setempat juga akan naik adik-adik. Nah, bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Pasti berbeda-beda ya kegiatan masyarakat di sekitar kita. Mungkin ada kampung
kampung batik di sekitar kita, atau yang tinggal di daerah pegunungan mungkin ada petani, lalu di daerah pantai itu ada nelayan. Nah, kegiatan kita itu di masing-masing masyarakat itu berbeda-beda tergantung wilayahnya. Nah, di sini ada bacaan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial dan budaya. Mari kita simak bersama-sama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditujukan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat yang ada. Nah, keberadaan desa adat ini memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan memperhatikan nilai dan kegiatan tradisional. Nah, nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia itu selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara dan dilindungi adik-adik dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Ada desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, lalu desa adat Sade di Lombok, desa adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur, desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, desa adat Terunyan itu di Bali, desa adat Pariangan itu di Tanah Datar di Sumatera Barat. Itu merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga saat ini. Coba adik-adik cari informasi mengenai desa-desa adat berikut ya. Nah, Kak Citra pernah melihat itu di desa adat Terunyan di Bali, itu melalui televisi ya. Di situ masih menjaga sekali adat istiadat dari nenek moyangnya. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah desa adat Osing adik-adik di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Nah, desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat dari Banyuwangi. Andrea Hirata yang dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gatong Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Adik-adik pasti tahu ya, novel Laskar Pelangi ini juga difilmkan adik-adik. Nah, itu adalah ciptaan Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata ini mengangkat pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Nah, Andrea ini mengenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Diambil dari berbagai sumber adik-adik yang ada di media elektronik. Itu tadi adik-adik informasi mengenai pengaruh dari sosial budaya untuk masyarakat. Adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, kita akan bersama-sama menuliskan hal-hal yang kita pahami, hal-hal penting dari setiap bacaan yang ada. Nah, misalnya di sini di paragraf 1 itu isinya adalah masyarakat Indonesia itu selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Paragraf kedua itu berisi ada kecenderungan masyarakat itu untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Lalu paragraf yang ketiga isinya tentang desa adat itu memelihara peninggalan nenek moyang. Dan di paragraf yang keempat, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu isi dari masing-masing paragraf. Lalu bagaimana bentuk
diagram peta pikiran yang bisa kita ambil dari bacaan tadi. Nah, bacaan tadi kan berjudul peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Di paragraf 1, masyarakat Indonesia itu selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Lalu di paragraf kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi tradisi nenek moyangnya. Namun kesadaran masyarakat itu kembali untuk menghidupkan tradisi nenek moyang. Supaya apa? Lebih meningkat lagi adik-adik. Desa adat ini di paragraf ketiga memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakatnya. Dan di paragraf yang keempat ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli itu diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, kesimpulan dari bacaan tadi apa? Ini adalah kesimpulannya adik-adik. Masyarakat Indonesia itu selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, misalnya kegiatan, tradisi, peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Nah, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas, salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Itu kesimpulan atau ringkasan dari bacaan tadi adik-adik. Adik-adik, pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik berbagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik itu dirayakan setiap tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik itu sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi. Nah, para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda. Jadi setiap tanggal 2 Oktober adik-adik itu biasanya kita merayakan Hari Batik Nasional. Kita memakai batik khas daerah kita masing-masing. Nah, di sini ada percakapan Siti dan Lani adik-adik. Mari kita simak bersama-sama. Hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Batik dari mana? Dari daerah mana itu, Lan? Tanya Siti. Terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya, ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Kata Lani. Kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif yang kamu kenakan ya, motif batikmu lebih berwarna. Tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Tanya Siti. Ya, aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-temurun, para pembatik akan memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam. Lalu dengan menggunakan canting yang terbuat dari logam juga, mereka akan mulai membatik. Setelah itu, kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam, lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu, kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Jelas, Lani? Wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik, Lani. Informasi dari media elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya. Setelah saya mendengarkan penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik ya. Hebat, saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat di Indonesia. Kita cari tahu dari media elektronik lainnya yuk, ajak Siti. Nah, itu tadi percakapan Siti dan Lani mengenai batik yang mereka kenakan adik-adik.
Nah, keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Banyak daerah yang berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakat itu mendapat banyak manfaat adik-adik. Nah, salah satu contohnya adalah perajin batik Osing di Banyuwangi tadi. Yuk kita simak bersama-sama kisah tentang perajin batik Osing ini. Nah, masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Nah, kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik ini, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin, seperti daun krangkong, itu sejenis kangkung ya adik-adik, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Nah, untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional bernama Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para pengrajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM. Nah, Bupati Banyuwangi bernama Abdullah Aswar Anas mengatakan pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober tahun 2016 lalu. BBF atau Banyuwangi Batik Festival adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin lebih untung karena harga jualnya menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas dari Pak Bupati ini adik-adik. Salah satu pengrajin batik Banyuwangi itu dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang digunakan itu sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya itu dapat merusak lingkungan sekitar adik-adik. Nah, ini diambil dari osingningrat.id. Adik-adik, apa tujuan utama diadakannya pelatihan pembatik dengan menggunakan pewarna alami tadi? Apa ya tujuannya adik-adik ya berdasarkan bacaan tadi? Nah, tujuannya adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi dari motif batik tersebut. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Otomatis sangat bermanfaat ya adik-adik ya kegiatan tersebut. Nah, manfaatnya apa? Meningkatnya tingkat ekonomi pengrajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Lalu masyarakatnya atau pengrajin dari batik ini semakin bisa berinovasi, mengkreasi motif dari batik-batiknya. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alam
alami ini pada pembangunan ekonomi pengrajin batik. Nah, apa ini pengaruhnya adik-adik? Nah, pengaruhnya adalah dengan batik pewarna alam, para perajin itu bisa untung lebih tinggi karena harga jual batiknya itu menjadi lebih tinggi, tetapi pewarna alamnya itu sangat mudah didapatkan di sekitar rumah mereka. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Nah, kegiatan tersebut berpengaruh dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat itu turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar karena limbah dari pewarna alami itu lebih ramah lingkungan daripada limbah yang berasal dari pewarna kimia. Adik-adik, coba adik-adik bisa mencari tahu tentang kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Nah, tempat tinggal kalian itu ciri khasnya apa? Kalian bisa mencari tahu melalui koran ya, atau melalui media elektronik, melalui internet. Bisa seperti contohnya tadi batik osing tadi ya. Kalau kamu pilih salah satu artikel, lalu gunting artikel itu ditempel di kertas gambar dengan ukuran A4. Lalu kamu bisa membaca artikel itu adik-adik. Nah, artikel itu kamu tuliskan apa saja sih nama kegiatannya, tempat dilakukan kegiatan tersebut di mana, lalu tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa menyampaikan hasilnya kepada guru atau teman-teman kalian. Contoh di sini adalah kegiatan yang ada di sekitar lingkungan Kak Citra nih. Nama kegiatannya adalah pelatihan pembuatan kue. Tempat dilakukan kegiatan itu di Balai RW. Nah, tujuannya apa? Melatih ibu rumah tangga itu untuk membuat kue adik-adik. Manfaatnya apa? Melatih ibu rumah tangga membuat kue yang dapat dijual sehingga dapat menambah penghasilan. Itu contoh dari kegiatan yang ada di sekitar lingkungan Kak Citra. Jadi kalian tuliskan ya apa saja sih kegiatan yang ada di daerah atau wilayah kalian masing-masing. Adik-adik, jika kamu memperhatikan dengan seksama, dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Nah, adik-adik, kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakannya dengan baik karena setiap pihak yang terlibat itu juga melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Jadi kalau kalian berkelompok ya, ada tugas kelompok, harus kalian kerjakan sesuai peran kalian dan kewajiban kalian dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama itu dapat tercapai adik-adik. Apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Ya, kalau tanggung jawab tidak dilaksanakan, otomatis apa yang menjadi pekerjaan kita juga tidak akan selesai adik-adik. Contohnya, kamu ada PR nih, tanggung jawabmu apa? Ya, mengerjakan PR itu. Kalau kamu tidak melaksanakannya, ya otomatis PR itu tidak akan selesai dan kamu akan mendapatkan nilai yang jelek ya. Itu kalau tanggung jawab tidak dilaksanakan. Nah, di sini adik-adik, kamu pahami lagi bacaan tentang perajin batik osing tadi. Lalu kita amati siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu perannya apa? Hak dan kewajibannya apa? Tanggung jawabnya apa? Kalian bisa menuliskan dalam tabel seperti ini. Nah, Kak Citra punya contoh di sini. Pihak yang terlibat dari bacaan tadi ya, itu ada masyarakat Osing, Merdi Sihombing, ada Abdullah Aswarna Anas, lalu ada perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Nah, peran hak dan kewajibannya apa? Oh, misalnya masyarakat Osing itu menciptakan motif batik Banyuwangi, itu perannya. Haknya apa? Memperoleh motif ya, ini motif batik yang unik. Kewajibannya apa? Menggunakan bahan pewarna alami untuk batik mereka. Lalu tadi ada perannya di situ adalah pihaknya Merdi Sihombing ya, tadi ada desainer tadi. Nah, perannya apa? Melatih para perajin batik di Banyuwangi. Haknya apa? Kalau dia sudah melatih ya otomatis akan mendapatkan penghargaan atau imbalan jasa atas pelatihan yang dilakukannya. Kewajibannya apa? Ya kewajibannya memperbanyak kreatif motif batik Banyuwangi, melatih para pengrajin. Itu kewajiban Merdi Sihombing.
Lalu ada Bapak Bupati tadi ya, Abdullah Aswar Anas. Nah, perannya apa? Mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. Haknya apa? Meningkatnya tingkat ekonomi pengrajin batik di Banyuwangi. Kewajibannya apa? Oh, mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari hasil batiknya. Lalu tadi ada juga pihak pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Perannya apa? Mengikuti pelatihan ya perannya. Lalu haknya apa? Mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan tersebut. Kewajibannya apa? Oh, kewajibannya memanfaatkan bahan alami untuk dijadikan bahan pewarna batik tadi. Nah, ini tadi pihak yang terlibat, peran, hak, dan kewajibannya. Lalu kalian bisa menuliskan juga pihak-pihak yang terlibat dan apa akibatnya jika tidak melakukan tanggung jawabnya adik-adik. Contohnya di sini tadi kan sudah ada peran dan tanggung jawabnya. Misalnya kalau pihak yang terlibat masyarakat Osing tidak melakukan tanggung jawabnya, ya otomatis motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik. Misalnya Merdisi Hombing tidak akan melakukan pelatihan. Nah, otomatis apa? Ya, kreasi motif perajin batik di Banyuwangi ini tidak akan berkembang. Lalu Abdullah Aswar Anas tadi, kalau misalnya tanggung jawabnya itu menggeliatkan tentang batik Banyuwangi tapi tidak dilakukan, ya otomatis geliat industri batik di Banyuwangi juga akan berkurang adik-adik. Lalu pihak yang terkait lainnya, misalnya pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung, misalnya tidak memakai pewarna alami, malah memakai pewarna kimia. Nah, yang terjadi adalah lingkungan akan tercemar karena menggunakan bahan pewarna kimia. Itu tadi jika pihak-pihak yang terlibat itu tidak melakukan tanggung jawabnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Anak-anak, setelah menonton video tadi, maka inilah tugas kita. Tugas ini ada di pembelajaran 1 dan 2. Ini sengaja Pak Guru tuliskan karena di pembelajaran tersebut belum ada penugasan kita kerjakan. Maka selamat belajar, salam sehat dan tetap semangat.